Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Aku merasa belum sampai dimanapun. Apa yang salah denganku? Gagasan untuk pergi ke suatu tempat, pada dasarnya salah. Tidak ada yang akan kemana-mana. Keberadaan ada di sini saat ini, tidak bergerak menuju takdir tertentu. Tidak ada takdir, tidak ada tujuan akhir. Namun, kita telah diajarkan selama berabad-abad, bahwa keberadaan bergerak menuju tujuan tertentu. Dan kita juga telah diajarkan untuk hidup dengan ambisius, untuk membuktikan bahwa dirimu adalah sesuatu, seseorang, untuk mencapai suatu tempat. Padahal sebenarnya, keberadaan sama sekali tidak memiliki tujuan. Aku tidak mengatakan bahwa keberadaan tidak penting. Justru karena tidak memiliki tujuan, keberadaan itu penting. Tetapi signifikansinya bukanlah signifikansi pasar. Itu adalah jenis signifikansi yang sama sekali berbeda, signifikansi bunga mawar, signifikansi burung yang sedang terbang, signifikansi puisi, musik. Itu adalah tujuan itu sendiri. Kita tidak akan menjadi sesuatu, kita sudah menjadi sesuatu. Inilah seluruh pesan dari semua orang yang telah terbangun, bahwa dirimu tidak akan mencapai sesuatu, itu sudah diberikan kepadamu. Itu adalah anugerah dari keberadaan. Dirimu sudah berada di tempat yang seharusnya, dirimu tidak bisa berada di tempat lain. Tidak ada tempat untuk dituju, tidak ada yang harus dicapai. Karena tidak ada tempat untuk dituju, dan tidak ada yang harus dicapai, dirimu bisa merayakannya. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut gagal. Dirimu tidak bisa gagal. Pada hakikatnya, tidak mungkin gagal, karena sama sekali tidak ada pertanyaan tentang keberhasilan. Itu hanya pengkondisian oleh masyarakat, yang menciptakan masalah dalam dirimu. Dirimu mulai berpikir, aku tidak mencapai apapun, dan kehidupan terlepas dari tanganku, dan kematian semakin dekat. Apakah aku akan berhasil atau tidak? Lalu kemudian ada rasa takut yang besar, akan kegagalan, frustrasi, karena begitu banyak yang hilang. Dan siapa tahu, hari esok mungkin tidak akan pernah tiba. Aku belum bisa membuktikan diriku, martabat dan kehormatanku. Aku belum menjadi terkenal. Aku belum mengumpulkan banyak kekayaan. Aku bukan pemimpin suatu negara atau suatu kelompok. Atau dirimu bisa mulai berpikir dalam istilah-istilah dunia lain, tetapi prosesnya sama saja. Dirimu bisa berkata, aku belum tercerahkan. Aku belum menjadi seorang Buddha atau Yesus. Meditasiku masih jauh dari yang diharapkan. Aku masih tidak tahu siapa diriku. Dan dirimu bisa terus menciptakan 1001 masalah untuk dirimu sendiri. Semua masalah ini tercipta karena masyarakat menginginkan dirimu untuk menjadi ambisius, dan ambisi hanya bisa tercipta jika ada tujuan di masa depan. Untuk ambisi, masa depan dibutuhkan, dan tanpa ambisi,
ego tidak bisa tercipta. Ego adalah strategi dasar masyarakat untuk menguasaimu, mengeksploitasimu, menindasmu, membuat dirimu sengsara. Ego ada dalam ketegangan antara saat ini dan masa depan. Semakin besar ketegangan, semakin besar pula ego. Ketika tidak ada ketegangan antara saat ini dan masa depanmu, ego menghilang karena tidak ada titik di mana ia bisa berlindung, di mana ia bisa eksis. Oleh karena itu masyarakat mengajarkanmu, jadilah ini, jadilah itu. Masyarakat mengajarkanmu untuk menjadi. Seluruh sistem pendidikannya didasarkan pada gagasan tentang menjadi. Menjadi adalah penemuan para politisi dan pengkhotbah yang licik, dan mereka adalah orang-orang yang telah meracuni seluruh umat manusia. Mereka terus memberimu tujuan. Jika dirimu merasa lelah dengan hal-hal duniawi, uang, kekuasaan, gengsi, mereka ada di sana untuk memberitahumu tentang surga, Tuhan, samadhi, kebenaran. Seluruh proses itu dimulai lagi. Sangat mudah untuk merasa frustrasi dengan hal-hal duniawi. Cepat atau lambat dirimu akan melihat seluruh kebodohan dari memiliki lebih banyak uang atau lebih banyak kekuasaan. Cepat atau lambat dirimu akan melihat kesia-siaan dari gagasan tentang lebih banyak, karena semakin banyak tidak membawa apapun kecuali lebih banyak kesengsaraan. Itu menghilangkan semua kebahagiaan darimu, semua kedamaian darimu. Itu merusak. Itu hanya memberimu rasa takut, gemetar, cemas, neurosis. Itu membuatmu gila. Itu bisa dilihat dengan sangat mudah. Itu telah membuat seluruh bumi menjadi rumah sakit jiwa. Tetapi sangat sulit untuk melihat bahwa tujuan-tujuan duniawi, nirwana, dan moksha, dan Tuhan, dan surga juga sama. Dirimu akan membutuhkan kecerdasan yang luar biasa untuk melihat bahwa tujuan-tujuan itu juga memiliki kualitas yang sama. Tidak ada perubahan kualitatif karena dirimu masih berpikir dalam hal untuk menjadi. Dirimu masih berpikir dalam kerangka masa depan. Masa depan tidak ada, sama tidak adanya seperti masa lalu. Masa lalu sudah tidak ada, masa depan belum ada. Yang ada hanya saat ini. Dan di saat ini, tidak ada kemungkinan untuk menginginkan, tidak ada kemungkinan untuk berambisi, tidak ada ruang yang cukup bagi ego untuk eksis. Kapanpun dirimu berada di sini dan saat ini, tidak ada ego yang bisa ditemukan. Dirimu adalah keheningan murni. Di sini saat ini. Lihat apa yang aku katakan. Aku tidak mengemukakan teori atau filosofi, aku hanya menyatakan fakta. Sebentar saja, lihatlah momen ini. Di mana ego? Dan ketinggian, dan kedalaman, kedamaian apa yang tiba-tiba tersedia bagi dirimu? Semua itu selalu ada di dalam dirimu. Tetapi dirimu tidak pernah melihatnya, dirimu berlari dan terus berlari. Dan karena dirimu tidak kunjung sampai, dirimu menjadi sangat khawatir. Dirimu berkata, aku merasa belum sampai dimanapun, apa yang salah denganku?
Tidak perlu. Saat ini, dimanapun dirimu berada, adalah sebuah berkah, adalah ilahi. Kemana lagi dirimu ingin pergi? Mengapa hidup di masa lalu? Masa lalulah yang memberimu tujuan. Masa lalu yang dirimu bawa di kepalamu, itulah yang memproyeksikan tujuan di masa depan. Masa depan hanyalah refleksi dari masa lalu. Sejak masa kanak-kanak, dirimu telah diajarkan, dirimu telah dihipnotis oleh masyarakat, oleh para pendeta, oleh para politisi, oleh orang tuamu, oleh para pengkhotbah. Dirimu telah dihipnotis terus-menerus bahwa dirimu harus memiliki tujuan dalam hidupmu, bahwa dirimu harus memiliki tujuan tertentu, bahwa dirimu harus menjadi seorang yang sukses, bahwa dirimu harus terkenal, pemenang hadiah Nobel atau semacamnya. Bahwa dirimu tidak akan mati sebagai orang biasa. Mati sebagai orang biasa itu buruk. Dirimu harus mati sebagai presiden atau perdana menteri, seolah-olah kematian mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Karena terus-menerus memukul kepalamu, dirimu menjadi begitu terbiasa dengan gagasan itu, hingga membuatmu gila. Jika tidak, hidup ini indah apa adanya, tidak ada tujuan, tidak ada sasaran yang dibutuhkan. Masa depan bisa sepenuhnya terlupakan. Dirimu hidup di masa depan hanya untuk melarikan diri dari saat ini, dan dirimu menjadi begitu terobsesi secara psikologis dengan masa depan, sehingga dirimu terus-menerus kehilangan apa yang ada di sini saat ini, demi untuk mencari apa yang tidak ada. Orang-orang terus hidup di masa depan. Dan hal yang sama terjadi pada surgamu. Hal yang sama terjadi pada nirwanamu, pencerahanmu. Hanya pikiran yang biasa-biasa saja, yang terobsesi secara psikologis dengan masa depan. Namun, masyarakat menghancurkan kecerdasan setiap orang, dan membuat semua orang biasa-biasa saja. Masyarakat tidak menginginkanmu menjadi benar-benar cerdas. Masyarakat takut pada kecerdasan. Orang-orang cerdas adalah orang-orang yang berbahaya. Mereka radikal, mereka revolusioner. Mereka selalu menyabotase status quo. Masyarakat menginginkanmu tetap biasa-biasa saja, bodoh. Masyarakat tentu menginginkan dirimu menjadi efisien secara mekanis. Masyarakat menginginkanmu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Tetapi masyarakat tidak menginginkanmu menjadi benar-benar cerdas, karena jika dirimu cerdas, dirimu tidak akan peduli dengan masa depan. Dirimu akan hidup di saat ini, dan untuk saat ini, karena tidak ada kehidupan lain. Dengarkan kicauan burung, lihatlah pohon-pohon berbunga, bintang-bintang, matahari, bulan. Seluruh keberadaan hidup di saat ini, kecuali dirimu, kecuali pikiran manusia. Dan hanya pikiran manusia yang menderita. Keluarlah dari masa depan. Itu adalah mimpimu. Dirimu tidak harus pergi kemanapun. Berbahagialah dimanapun dirimu berada. Merasa puaslah dengan keberadaanmu, dan singkirkan gagasan tentang menjadi seseorang atau sesuatu.
maka setiap momen menjadi begitu berharga, maka setiap momen memiliki keindahan, keagungan, dan kemegahan. Maka setiap momen menjadi sangat indah. Maka dirimu bisa merasakan Tuhan ada di mana-mana, di setiap momen. Tuhan bukanlah tujuan, Tuhan adalah kehadiran di saat ini. Jika dirimu hadir, Tuhan tersedia. Jika dirimu hidup di saat ini, dirimu tercerahkan, tidak ada pencerahan lain. Dan kemudian kehidupan biasa menjadi begitu luar biasa. Maka menjadi orang biasa saja, menjadi begitu memuaskan. Aku menyebut seluruh pendekatan ini sannyas, menyingkirkan tujuan, cita-cita, masa depan, menjadi bagian dari keberadaan saat ini juga, bukan menundanya. Kemudian pada saat ini juga, sebuah ledakan besar mungkin terjadi di dalam dirimu, ego menghilang, dirimu tidak ada lagi, tetapi keilahian ada. Dan itu adalah nirwana, dan itu adalah kebenaran. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.